أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu
dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Marilah kita belajar memahami kaidah tentang wudu. Mudah-mudahan kita mampu untuk berwudu dengan baik secara dohir maupun secara batin. Mudah-mudahan terapi wudu yang kita laksanakan mampu menjadikan kita semuanya tergolong orang yang senantiasa bertaubat dan tergolong manusia yang senantiasa membersihkan diri dari dosa-dosanya dengan bertaubat tadi, serta menjaganya dari perilaku-perilaku keji dan mungkar, dan berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan dengan terapi wudhu yang kita laksanakan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 222, dan terdapat di juz yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang senantiasa membersihkan dirinya, tentunya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 6 ini menerangkan cara berwudu. Rukun wudu ada 6. 4 rukun diantaranya disebutkan dalam ayat ini, sedang 2 rukun lagi diambil dari dalil-dalil yang lainnya, termasuk keterangan-keterangan dari
hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 macam itu adalah: 1. Membasuh muka, yaitu mulai dari rambut sebelah muka atau dahi sampai dengan dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi kita harus meratakan secara perlahan-lahan, meratakan air itu pada saat kita membasuh muka kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan muka-muka kita ini menjadi muka-muka yang bersih berseri, yang bercahaya nanti di akhirat ataupun di dunia ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan Allah karuniakan kepada kita yaitu muka yang berseri-seri. Mudah-mudahan Allah menjadikan muka kita ini seperti mukanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membasuh 2 tangan dengan air bersih, mulai dari ujung jari sampai dengan 2 siku. Kita membasuh tangan kita, mudah-mudahan dengan basuhan yang kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan tangan kanan dan kiri kita, dengan harapan mudah-mudahan tangan-tangan kita menjadi tangan-tangan yang baik, tangan-tangan yang mau bertaubat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nanti mampu untuk menerima rapot catatan amal kita di akhirat nanti dengan tangan kanan kita. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, menyapu kepala. Cukup menyapu sebagian kecil kepala menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Mudah-mudahan kepala kita yang kita sapu dan seluruh anggota badan yang kita basahi dengan air wudhu ini, mudah-mudahan nantinya bisa diharamkan oleh Allah tersentuh oleh api neraka. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pikiran kita, akal kita mau tunduk kepada hati-hati kita. Hati-hati yang qalbun salim, hati-hati yang qalbul Quran. Amin ya robbal alamin. Yang keempat, membasuh 2 kaki, mulai dari jari-jari sampai dengan 2 mata kaki. Kesemuanya itu dengan menggunakan air. Sedang 2 rukun lagi yang diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita membasuh 2 kaki kita, kita menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dosanya kaki kanan dan kaki kiri kita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kaki kanan dan kiri kita pernah melakukan, pernah berjalan untuk perbuatan keji dan perbuatan mungkar, karena seluruh anggota tubuh kita
ini menyaksikan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar langkah kaki kita ini senantiasa berada di dalam siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya orang beriman dan takwa pada saat kita melintasi siratal mustaqim, yaitu jembatan yang panjang yang menghubungkan antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat diberikan kemudahan bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang dua diambilkan dari hadis Nabi tadi, yaitu berarti bagian A adalah niat. Nah, ini yang pertama yang dilakukan, niat ya. Pekerjaan hati. Niat itu adalah pekerjaan hati dan tidak disebutkan dalam ayat ini, tetapi niat itu diharuskan pada setiap pekerjaan ibadah sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya segala amalan adalah dengan niat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi kita berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian yang ke B adalah tertib. Artinya melakukan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan urutan yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Tertib itu tidak disebutkan dengan jelas di dalam ayat ini, tetapi demikianlah Nabi melaksanakannya dan sesuai pula dengan sabdanya yang berbunyi, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Maidah tadi, ayat yang 6 tadi, urutannya seperti itu. Diawali dengan niat, kemudian diakhiri yang ke-6 adalah dengan tertib. Di riwayat Imam An-Nasai dan Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Adapun selain 6 rukun itu seperti membasuh 3 kali telinga, membasuh 3 kali, berkumur adalah sunnah hukumnya. Kewajiban wudhu ini bukanlah setiap kali hendak mengerjakan sholat, tetapi wudhu itu diwajibkan bagi seseorang yang akan sholat jika wudhunya sudah batal atau belum berwudhu, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Berikutnya adalah Allah menerangkan hal-hal yang mengharuskan seseorang wajib mandi. Di antaranya keluar mani, jima bersetubuh, haid, nifas, wiladah melahirkan, mati. Orang hidup wajib memandikan yang mati. Orang yang terkena salah satu dari apa yang saya sampaikan tadi, dari A sampai E,
dinamakan orang yang berhadas besar, wajib mandi dan berwudu sebelum salat. Orang yang berhadas kecil hanya wajib berwudu saja. Kewajiban wudu disebabkan a. Keluar sesuatu dari lubang buang air kecil dan buang air besar. B. Bersetubuh. B. Bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram antara keduanya tanpa pembatas. C. Tidur yang tidak memungkinkan seseorang tahu jika keluar angin dari duburnya. D. Hilang akal karena mabuk, gila dan sebagainya. E. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau menyentuh lubang dubur. F. Murtad, keluar dari agama Islam. Selanjutnya ayat ini menerangkan cara-cara bertayamum. Jika seseorang dalam keadaan sakit dan tidak boleh memakai air atau dalam keadaan musafir, tidak menemukan air untuk berwudu, maka wajib bertayamum dengan debu tanah. Caranya ialah dengan meletakkan kedua belah telapak tangan pada debu tanah yang bersih, lalu disapukan ke muka, kemudian meletakkan lagi kedua telapak tangan ke atas debu tanah yang bersih, lalu telapak tangan yang kiri menyapu tangan kanan, mulai dari belakang jari-jari tangan terus ke pergelangan sampai dengan siku. Dari siku turun ke pergelangan tangan lagi untuk menyempurnakan penyampuan yang belum tersapu. Sedang telapak tangan yang sebelah kanan yang berisi debu tanah jangan diganggu untuk disapukan pula ke tangan sebelah kiri dengan cara yang sama seperti menyapu tangan kanan. Demikian cara Nabi bertayamum. Kemudian akhir ayat ini Allah menjelaskan bahwa perintah berwudu dan tayamum bukanlah untuk mempersulit kaum muslimin, tetapi untuk menuntun mereka mengetahui cara-cara bersuci dan untuk menyempurnakan nikmat-nikmatnya agar kaum muslimin menjadi umat yang bersyukur. Luar biasa dari ajaran wudu ini apabila kita mampu untuk mengamalkannya baik secara syariat maupun secara hakikat, baik secara dohir maupun batin. Jadi mudah-mudahan wudu-wudu yang kita laksanakan ini menjadi wasilah kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mau bertaubat, untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu membersihkan dirinya, dan menjadi pribadi yang soleh dan solihah, sehingga kita mampu menjadi abdan syakuro, yaitu hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Kita mengingat pada surat ke-14 surat Ibrahim ayat yang ke-7, apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan takwa selalu, maka Allah akan menambahkan nikmat dan rizkinya itu kepada kita. Akan tetapi manakala kita tidak bersyukur, kita tidak beriman dan tidak takwa, kita malah kufur, kita malah dolim, kita malah fasik, pasti dan pasti Allah akan mengadab kita. Na'udzubillah summa
Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran menyampaikan kepada kita betapa kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diajarkan agar menjadi orang-orang yang terbaik di antara kita semuanya. Mulai dari Ali Imran 104 sampai Ali Imran 108. Mari kita fahami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita wajah yang berseri-seri, yaitu ternyata mereka adalah penghuni surga. Mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita serta kaum muslimin bisa termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak mendalimi siapapun di seluruh alam. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekufuran kita,
dari kedoliman kita, dari kefasikan kita, untuk kita kembali bertaubat, memohon istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sebuah kecerdasan. Kita dijadikan orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang senantiasa bertablik, menyampaikan kebenaran ini, dan Allah berikan kepada kita yang namanya fatonah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya muallima Ibrahima allimna wa ma mufahhima Sulaimana fahimna. Wahai Allah, pemberi ilmu Nabi Ibrahim alaihi salam, berikan kami ilmu. Wahai Allah, pemberi pemahaman Nabi Sulaiman alaihi salam, mudahkan kami memahami segala sesuatu. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Surat Qaf ayat 22. Maka kami memberi pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam, dan kamilah yang melakukannya. Surat Al-Anbiya ayat 79. Wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku masalahku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Surat Toha ayat 25 sampai 27. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.